Kebijakan penutupan TikTok Shop mewakili siapa? Akhir-akhir ini masyarakat banyak dibuat kebingungan dengan adanya kebijakan pemerintah baru dengan menutup TikTok Shop. Padahal jika dilihat transaksi jual beli di TikTok Shop termasuk tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2022, TikTok Shop memiliki transaksi melebihi 68 triliun khususnya di Asia Tenggara. Dan diyakini melalui survei Populix, 45% dari transaksi tersebut berada di Indonesia atau transaksi yang dilakukan masyarakat Indonesia. Tutupnya TikTok Shop, sebuah platform e-commerce yang dibawakan oleh aplikasi media sosial terkenal yaitu TikTok, telah menjadi sorotan hangat dalam berita dan perbincangan online. Keputusan ini tentu saja mengundang beragam opini dari berbagai kalangan. Ada yang menganggapnya sebagai langkah yang disayangkan, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. TikTok Shop secara resmi ditutup pada Kamis 4 Oktober 2023. Hal ini berkaitan dengan aturan pemerintah terkait larangan media sosial yang melayani aktivitas jual beli lainnya e-commerce. Larangan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha periklanan, pembinaan, dan elektronik. Aturan ini merupakan revisi dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 dan ditekan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Meskipun demikian, TikTok Shop masih memiliki harapan untuk kembali ada jika mematuhi aturan pemerintah Indonesia dan mengurus segala perizinan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan dan mengakhiri perjalanan TikTok Shop di Indonesia, pemerintah Indonesia telah beberapa kali memperingati aplikasi asal negara Tiongkok ini perihal larangan sosial media menjalankan layanan jual beli. Media sosial hanya boleh melakukan promosi atau iklan apabila mau melakukan aktivitas jual beli, maka harus beralih ke e-commerce dengan mengikuti izin yang sudah ada. Polemik penutupan TikTok Shop dan upaya perlindungan UMKM. Bergesernya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan jual beli yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dan kini menjadi digital berdampak signifikan bagi para pelaku usaha yang masih mengandalkan sistem jual beli konvensional. Ini dibuktikan dengan sepinya sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar di Indonesia. Hal ini dilihat para pemangku kebijakan, terutama Presiden Joko Widodo, menilai bahwa TikTok semestinya harus berfokus kepada tupoksinya sebagai media sosial, bukan ekonomi media. Adanya transaksi langsung melalui aplikasi ini disebut membuat penjualan di berbagai pusat perbelanjaan dan pasar konvensional menjadi anjlok dan lesu. Selanjutnya, menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa sosial media dan e-commerce akan dipisah penggunaannya. Kebijakan pemisahan ini berdampak dengan ditutupnya TikTok Shop karena tidak memenuhi dan tidak memiliki izin sebagai e-commerce. Hal ini menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Para penjual yang memanfaatkan platform TikTok Shop menyayangkan sikap pemerintah dan menganggap pemerintah mengambil kebijakan secara terburu-buru. Namun begitu, pemerintah tetap berpegang teguh atas kebijakan tersebut dengan alasan untuk melindungi UMKM lokal dan untuk meningkatkan gairah jual beli secara konvensional. Sikap pemerintah Indonesia kepada pihak TikTok di sini sejalan dengan konsep mediatisasi prediction and fallacy, mentransformasikan dampak dari jual beli digital terhadap pasar konvensional kepada kebijakan, dan hasil kebijakan tersebut dipublikasikan melalui media mulai dari peringatan kepada TikTok sampai penutupan. Monopoli algoritma dan isu Project X TikTok di Indonesia. Disrupsi TikTok bermula dari kehadiran fitur TikTok Shop yang melibas dan mendominasi penjualan barang-barang secara daring yang menimbulkan ketidakseimbangan alam perdagangan barang dan jasa dari sisi produksi dan distribusi. Aktivitas inilah yang menyebabkan proses akumulasi keuntungan yang membentuk piramida pasar didominasi kalangan tertentu saja. Secara sederhana, jenis kelamin TikTok sebagai media sosial merupakan bagian dari aktivitas yang menghubungkan antara orang yang berada di bawah otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Liciknya,
TikTok mengambil celah dan kesempatan dengan memonopoli aktivitas media sosial dan aktivitas perdagangan online sekaligus. Sejalan dengan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga berpendapat alasan tidak diperbolehkannya ada transaksi di platform media sosial seperti TikTok adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi sehingga media sosial tidak memonopoli algoritma untuk kepentingan bisnis. Jika praktik monopoli algoritma ini terjadi, hal-hal seperti pengendalian dan dominasi pasar dengan cara traffic konsumen oleh sektor pasar, kurangnya persaingan akibat dari dominasi satu perusahaan, dan dapat menghambat inovasi juga peningkatan kualitas produk dan layanan. Potensi pengendalian opini, pandangan atau perilaku masyarakat, serta pengendalian harga dalam pasar tertentu, yang akibatnya persaingan harga di pasar tertentu hanya dikuasai oleh satu perusahaan. Memiliki jumlah pengguna lebih dari 1 miliar di seluruh dunia, TikTok jadi salah satu platform media sosial terbesar saat ini. Melalui fitur TikTok Shop, platform ini menggabungkan platform e-commerce dan media sosial, di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dan bertransaksi di kanal yang sama. TikTok juga mulai membangun sebuah proyek untuk menyempurnakan alur bisnisnya. Jika sebelumnya sudah mampu membuat jalur distribusi dan pemasaran melalui aplikasinya, kini TikTok tengah menyiapkan kemampuannya untuk memproduksi barang dagangannya sendiri. Hal ini dinamakan Project S. Pada pertengahan Juni lalu, fitur ini mulai diuji coba di Inggris dengan nama Trendybit. Dalam fitur terbaru ini, TikTok menjajakan berbagai barang mulai dari pernak-pernik seperti pembersih telinga hingga pakaian. Dalam etalase ini, TikTok memajang berbagai produk terpopuler yang videonya paling banyak dilihat oleh pengguna. Anehnya, barang-barang yang dijual di dalam fitur ini semuanya memproduksi oleh anak perusahaan ByteDance yang berlokasi di Singapura. Algoritma yang dimiliki oleh platform TikTok juga bisa mengetahui produk apa saja yang diminati oleh pasar di sebuah negara. Dengan kemampuan riset pasar tersebut, TikTok akan mampu melihat produk unggulan di pasar tertentu, kemudian menjiplaknya dan menjualnya di pasar tersebut dengan harga yang lebih murah. Dengan modal dan skala produksi yang terbatas, tak mudah bagi para pembisnis untuk bisa bersaing dengan TikTok. Bagaimanapun, TikTok adalah perusahaan multinasional dengan modal besar. Bagi perusahaan ini, mudah saja untuk membuat fasilitas produksi masif dalam waktu singkat untuk menguasai sebuah pasar. Tak ayal, reaksi pemerintah terhadap ancaman proyek baru TikTok ini tidaklah berlebihan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pasar Indonesia bisa dibanjiri oleh produk-produk impor dengan harga sangat murah. Apabila hal ini terjadi, sulit bagi pemerintah untuk bisa membentengi pelaku UMKM agar bisa tetap bersaing. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah tepat dengan bergerak melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, membentuk Satuan Tugas atau Satgas yang bertugas melakukan percepatan dalam penyediaan akses digital serta pemantauan ekosistem digital. Harapannya Satgas ini memberikan perlindungan terhadap UMKM dari ancaman social commerce asing. Salah satu ancaman yang diantisipasi ialah Project S milik TikTok yang mengancam pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam negeri. Hal ini sejalan dengan konsep laporan publik Mordechai Lee. Pelayan publik bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang pengelolaan lembaga dan hasil dari kajian serta pandangan ke depan untuk persiapan mengambil keputusan di masa depan.